Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Juga salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo, Beraya Kabar Priangan. Selamat datang kembali ke channel tercinta kita, Kabar Prianganku. Kali ini saya akan sedikit mereview dan membagikan pengalaman saya menggunakan handphone Redmi 13C. Ponsel ini punya banyak fitur unggulan dengan harga yang terbilang cukup terjangkau lah gitu masyarakat. Karena untuk HP ini itu ada dua jenis ya, ada yang dengan RAM 6 GB dengan penyimpanan 128 GB. Lalu ada lagi yang dengan RAM 8 dengan penyimpanan 256 GB. Sementara yang saya pakai ini itu adalah RAM 8 dengan penyimpanan 256 GB ya. Ini sudah saya pakai selama pas lah 1 tahun lah, ya. Pas 1 tahun lah. Lalu bagaimana ya performanya dan apa ini bisa terbilang masih worth it juga untuk kita digunakan di masa untuk saat ini gitu, untuk saat ini. Kalau begitu kita akan coba bahas lebih dalam. Redmi 13C punya desain yang simpel namun elegan karena karena ponsel ini punya 3 jenis warna yang digunakan. Yang pertama ada midnight black ya, midnight black, lalu ada clover green, lalu ada glacial white. Nah, yang saya gunakan ini itu adalah yang warna glacial white, nanti untuk contoh warnanya akan saya perlihatkan di video nanti. Lalu ukuran layarnya 6,74 inci ya. Ponsel ini pas untuk kalian yang suka streaming video, lalu yang suka bermain game, mau itu online mau itu offline MOBA atau apapun itu. Lalu layar LCD-nya ini punya resolusi di 1600 kali 720 pixel. Memang bukan yang tertinggi sih, tapi lumayan buat pemakaian sehari-hari dengan harga yang sekitar 1,5 jutaan lebih gitu. Lalu yang saya suka itu layarnya ini sudah mendukung refresh rate 90 Hz ya. Jadi kalian mau scrolling TikTok, mau scrolling IG ataupun sosmed ataupun yang lainnya itu terasa lebih lancar. Namun selama saya 1 tahun menggunakan ini tidak ada perubahan yang berarti. Jadi masih sama saja. Jadi nggak ada yang berubah, dia tetap aja lancar, nyaman dipakai sampai sekarang. Dan ini sudah 1 tahun lebih saya menggunakan Redmi 13C. Lalu ini sudah ada perlindungan Corning Gorilla Glass. Jadi lumayan kuat lah, anti gores itu gini juga enggak terlalu mudah berbekas sih, enggak terlalu mudah berbekas, asal jangan pakai pisau aja. Kalau pakai pisau nanti rusak dong, beli lagi. Oke. Dari segi performa ya, Redmi 13C ini dipersenjatai dengan prosesor MediaTek Helio G805 yang setara dengan Snapdragon 8. Saya lupa lagi. Intinya ini udah cukup ya, udah lebih dari cukup untuk bermain game yang menengah ke bawah ya, yang menengah ke bawah. Untuk jadi selama 1 tahun ini saya sudah pernah coba beberapa game di dalamnya. Yang pertama saya pernah mencoba Mobile Legend, PUBG, Genshin Impact pernah saya coba pasang, lalu Hoka juga pernah saya coba pasang, Free Fire juga pernah saya pasang, dan ternyata untuk Mobile Legend apa ini terbilang kuat untuk di ratakan. Beliau cukup kuat, cuman memang kurang nyaman aja jika dipegang. Kenapa? Karena tangan udah terbakar. Tangan udah lumayan terbakar ya, karena masih sekitaran 40 derajatan lebih ya ketika kamu menggunakan rata kanan, apalagi di RAM. Lalu untuk PUBG itu dia ada di setting menengah
ada di setting menengah ya. Jadi nggak rata kanan nggak rata kiri, dia ada di tengah. Dan itu frame rate-nya itu stuck di 60, terus di 60, mau itu ML mau itu PUBG, tapi asalkan PUBG-nya ya menengah gitu ya. Kalau ML rata kanan juga dia ada frame rate yang pasti juga. Lalu untuk Genshin Impact dia sanggup, dia bisa, apalagi yang penyimpanan Indonesia ini yang 250 berapa tadi? 258 giga kan? 256 giga. Nah ini itu terbilang apa namanya, kuat lah ketika menggunakan Genshin Impact. Ketika kita bermain Genshin Impact, dia cuman kuat di setting paling rendah ya kan? Setting paling rendah, jadi di bawah low. Di bawah low gitu kan. Gambar grafik pembunuhan tapi bisa berjalan gitu. Dan saya nggak terlalu memaksakan diri juga. Nah ini yang saya uninstall, kurang pas bagi saya. Oke, lanjut. Jadi untuk aktivitas sehari-hari ini terbilang pas untuk aktivitas sehari-hari dan untuk game-game menengah ke bawah saja. Menurut saya selama 1 tahun menggunakan Redmi 13C ini. Halo, itu domat pasti kirim Tacan. Buat. Tapi untuk nonton seperti streaming yang lainnya memang HP ini punya keunggulan tersendiri, jadi enak karena layarnya yang tadi 6,70 incian itu nyaman gitu melihat gambarnya. Lalu tadi sudah saya singgung di awal ya, RAM-nya itu ada 2 jenis, ada yang 6GB dan ada yang 8GB, dan penyimpanan juga ada 2 gitu, ada yang 128GB dan ada juga yang 256GB. Dan ini sudah bisa menggunakan micro SD ya, jadi Anda bisa menambahkan, kalau misalnya penyimpanan yang menurut itu berat, dia bisa tambahkan menggunakan micro SD. Oke, lanjut. Untuk kameranya, nah ini untuk kameranya. Nah ini saya lihat di sini ada dua bulatan, namun di sini di dalamnya ada 3 kamera. Yang pertama, kamera utamanya 50 megapiksel ini yang atas, lalu ada kamera makro 2 megapiksel dan kamera depan itu itu ada 8 megapiksel. Dan itu untuk penggunaan sehari-hari saya bilang cukup lah. Cuman Anda jangan terlalu memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi gitu ya kan, ketika menggunakan handphone ini untuk merekam sesuatu. Kenapa? Karena yang pernah saya rasakan untuk kamera belakangnya ini, ketika kita menggunakan foto, ketika kita memfoto sesuatu di luar itu memang terlihat pas gitu, jelas, warnanya tajam, terus memang nggak ada hambatan yang lain. Tapi ketika kamu menggunakan handphone ini untuk memotret di daerah yang agak redup dari cahaya gitu, itu memang bisa agak pecah-pecah, gambarnya agak pecah-pecah. Dan itu ya namanya juga kamera 50 megapiksel, kalian bisa ambil apa gitu. Mantap ya. Jadi Beraya kabar priangan ya, ini hasil video kamera depan di dalam ruangan. Kasep guys. Jadi Baraya kabar priangan. Ini hasil kamera di luar ruangan ya. Tinggali tuh nih mahasiswa tuh. Nah ini Baraya hasil kamera belakang dari Redmi 13C ya. Dan ini sosok kameramen yang selama ini di kamera. Oke. Nah begitu ya Baraya. Nah ini dalam ruangan ya, hasil kamera dalam ruangan. Ini 1080 kali
Oh ya, 1080 dengan frame rate-nya 30 fps. Nah, ini penampakan kamera belakangnya ya, Baraya Kabar Priangan. Tuh, keadaan di luar ruangan. Mantap. Oke, lanjut. Untuk fitur videonya, ketika kalian menggunakan video menggunakan handphone ini, kalian aman saja. Ini bisa merekam hingga 1080p di 30 fps ya. Namun yang menurut saya itu menjadi kekurangan dari HP ini itu masih adanya getaran. Jadi kalau misalnya kamu kameranya gini, udah pasti bergetar. Oh ya kan, jadi kata orang Sunda. Jadi kurang pas lah untuk kalian suka sinematik dan sebagainya gitu. Ini kurang stabil menurut saya. Tapi untuk penggunaan sehari-hari pas banget. Lanjut lagi, kamera depannya kan tadi 8 megapiksel. Itu termasuk lumayan cukup gitu, untuk penggunaan sehari-hari gitu kan. Di wilayah terang apalagi di wilayah gelap juga lumayan juga sih. Tapi jangan berharap banyak juga gitu kan. Lalu untuk sistem pengecasan ini sudah menggunakan Type C gitu, USB Type C. Yang paling saya apresiasinya itu HP ini sudah menggunakan baterai kapasitasnya 5000 mAh. Jadi setelah setahun pemakaian saya tidak menemukan apa yang alasannya drop gitu. Jadi ketika kamu menggunakan HP ini drop enggak. Saya nggak nemuin hal yang kayak gitu. Jadi nggak ada yang berarti juga sih. Dengan 5000 mAh ini saya bisa menggunakan handphone ini tanpa dicas selama seharian penuh jika hanya melakukan kegiatan sehari-hari kayak misalnya chattingan atau scrolling IG, scrolling sosial media dan teleponan gitu, itu cukup satu hari full saya tidak menggunakan charger saya untuk cas handphone ini. Namun ketika kalian menggunakan game itu beda lagi ceritanya. Menurut pengalaman saya ketika saya menggunakan handphone ini untuk bermain Mobile Legends, satu match itu sekitar misal 30 menit kita bermain Mobile Legends, itu saya bisa sampai kehilangan 15 sampai 20%. Jadi baterai yang berkurang itu sekitar 15 sampai 20%. Untuk PUBG kurang lebih sama, dan untuk Genshin Impact itu lebih jauh ya ngambilnya. Untuk Genshin Impact saya sampai bisa kehabisan hampir 20 sampai 30%-an untuk bermain selama 30 menitan. Dan itu karena kembali lagi ya, performanya digunakan lebih tinggi, itu pasti akan mengambil daya yang lebih tinggi juga, dan itu berlaku untuk semua handphone ya. Lanjut lagi, ini memiliki beberapa fitur tambahan keamanannya itu ini kita sudah bisa menggunakan sensor sidik jari di samping. Jadi saya membukanya sidik jari di samping. Lalu ada lagi iFace Unlock, jadi terbilang standar lah untuk handphone zaman sekarang. Lalu handphone ini bisa muat dua SIM, jadi dual SIM ya. Jadi dua kartu kalian bisa dimasukin ke sini, dan itu pun bisa ditambah dengan microSD. Jadi dua kartu telepon kalian mau apapun itu providernya ada dua, dan ada satu lagi microSD atau untuk microSD ya kalian ingin menambahkan penyimpanan di handphone ini. Lalu ini juga untuk koneksi nirkabelnya ya, dengan WiFi 5 GHz itu apa sih ya, intinya itu lah untuk 5 GHz, dan terbilang ini jangkauan yang cukup luas juga untuk mencari WiFi di sekitar. Bluetooth
5.3 dan fitur radio FM yang masih disimpan di HP ini. Walaupun mungkin zaman sekarang radio nggak terlalu didengarkan ya, tapi HP-nya masih menyimpan fitur tersebut. Lalu, nah untuk perangkat lunaknya ini seperti yang kita ketahui, Redmi dan teman-teman lain yang lainnya seperti Xiaomi, Mi, dan Oppo itu menggunakan MIUI ya, kita menyebutnya OS MIUI. Jadi Redmi 13C ini menggunakan MIUI 14 berbasis Android 13. Meskipun ada beberapa aplikasi ya bawaan, beberapa aplikasi bawaan dari MIUI ya, dari MIUI-nya itu tetap nyaman sih saya menggunakannya, karena memang dari dulu saya pengguna MIUI. Jadi saya sudah terbiasa dengan aplikasi-aplikasi bawaannya, dengan mungkin kalau ada iklan dan sebagainya itu sudah terbiasa saya di MIUI. Lalu setelah setahun pemakaian ini saya mendapatkan updatean OS yang dulunya MIUI 14 dan sekarang sudah menjadi HyperOS ya. Saya harap ini tambah hyper HP saya. Oke, lanjut. Jadi setelah 1 tahun penggunaan, kesimpulannya menurut saya HP ini pas banget dan layak banget buat kalian yang suka HP yang terbilang murah gitu di pasar, namun dengan spesifikasi yang memuaskan untuk kegiatan kalian sehari-hari gitu. Dan ini juga sudah pas lah untuk kalian yang mungkin suka main game tapi nggak terlalu sering gitu, jadi nggak ada niatan mau jadi pro player, ya pas lah untuk kalian yang suka bekerja sambil main game. Tapi jangan main game waktu kerja juga. Oke. Dengan harga yang cukup terjangkau tadi saya sudah bilang, untuk versi RAM 6 GB dengan penyimpanan 128 GB itu ada di kisaran masih di 1,5 jutaan, dan di versi berapa? Di versi RAM 8 GB dengan penyimpanan 256 GB itu masih di kisaran 1,8 jutaan, dan itu terbilang murah bagi saya untuk kalian yang mencari HP atau handphone untuk kegiatan sehari-hari gitu ya. Jadi nggak terlalu nggak terlalu mengeluarkan banyak modal juga gitu. Dan ini elegan juga ya, saya suka ini, suka banget untuk pemakaian sehari-hari, pas lah. Pas lah gitu ya. Jadi gimana nih menurut kalian, apakah handphone ini masih worth it digunakan, atau mungkin kalian sudah mencobanya, atau mungkin kalian juga ingin membelinya? Jadi gimana nih menurut kalian? Gue pengen tahu nih, saya pengen tahu nih menurut kalian gimana HP ini di kolom komentar ya. Tolong di ketik gitu pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe gitu, tetap di channel Kabar Priangan Komnya. Kalian like video ini ya, kalau bisa share kalau bisa share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan info yang menarik dan juga bermanfaat untuk kalian banyak. Mungkin sekian dari saya untuk review dan membagikan pengalaman saya menggunakan handphone ini selama 1 tahun penuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Aduh. Ayo missing tadi.